Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anda semua kita bisa dipertemukan kembali ya, walaupun kita belum bisa tatap muka. Semoga hal ini tidak menyurutkan semangat anda semua dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Oke, anda semua, gimana kabarnya hari ini? Ya, saya berharap semoga anda semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum lanjut kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan janganlah kami dipersulit. Oke, anak-anak semua, seperti biasa untuk absensi akan saya bagikan nanti di akhir ya, linknya silakan nanti diisi ya. Dan untuk yang sekarang silakan anak-anak semua simak materi hari ini. Oke, sebelum lanjut ke materi, saya tanya dulu ya, masih ingatkah anak-anak semua tentang bagaimana sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kayak ada yang masih ingat ya, bagaimana berjibakunya beliau dalam memperjuangkan, dalam menyebarkan agama Islam. Oke. Ya, sambil mengingat-ingat tentang hal itu ya, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya, Soleh. Untuk sekarang ya, kita tidak akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ya, karena saya yakin anak-anak semua sudah pada tahu ya, sudah pada paham, sudah pada mempelajarinya, baik itu di SD, di SMP, di madrasah ya, ataupun di lewat buku-buku, lewat internet dan lain sebagainya. Oke, untuk yang sekarang kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ya. Jadi dakwah beliau itu terbagi dua periode. Yang pertama periode Mekah ya, selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian periode Madinah selama kurang lebih 10 tahun ya kalau nggak salah. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuan kita mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ini. Yang pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian yang kedua adalah menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah beliau di Mekah. Kemudian yang ketiga, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus mengambil ibrah dari hal ini ya, bersikap tangguh dan rela berkorban ya. Sebagai ibrahnya kita mudah-mudahan bisa memiliki sikap tangguh dan rela berkorban dalam menegakkan kebenaran. Oke. Ada beberapa substansi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah ini. Yang pertama adalah menyebarkan atau meyakinkan kepada penduduk Mekah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyampaikan tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, kesucian jiwa ya, kesucian jiwa. Kemudian yang keempat adalah persaudaraan dan persatuan. Oke, anak-anak semua, kita bahas yang pertama dulu, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pokok utama ya, pokok utama ajaran awal ya, ajaran awal yang Rasulullah SAW sampaikan kepada penduduk Mekah, yaitu tentang tauhidullah atau keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala urusan ya, tidak diperanakan dan juga tidak
tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada Tuhan selain Dia yang menyemainya. Ya, hal ini sesuai dengan dalil Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ya, ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4, Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu, akulah Allah, ahadun yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala urusan. Lam yalid, ya, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu, dan tidak ada, ya, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Dia. Ya. Umat manusia, ya, harus beribadah atau menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah atau menyembah kepada selain Allah termasuk ke dalam perilaku syirik dan hukumnya haram dan merupakan dosa yang sangat besar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima." Ya, kalian bisa mempelajarinya, baca nanti artinya Quran surah An-Nisa ayat 48. Oke, ya itu. Yang kedua ini, ya, Allah menyuruh kepada manusia, ya, untuk hanya menyembah Allah dan jangan sampai menyekutukannya. Ya, karena dalam beberapa dalil dikatakan Allah itu akan mengampuni seluruh dosa manusia, ya. Seluruh dosa yang manusia kerjakan itu akan Allah ampuni kecuali satu, yaitu dosa syirik, ya. Betapa besarnya dosa syirik, betapa besarnya dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang pertama, ya, hal yang paling pertama yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat manusia, ya, kepada orang Makkah waktu itu, yaitu tentang tauhidullah atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tauhidullah? Karena kita tahu bahwa pada waktu itu Mekah itu merupakan orang-orang yang kita sebut dengan orang zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Ya, ada beberapa hal yang mereka itu bisa disebut orang bodoh, jahilun, bodoh, ya. Jahlun, bodoh. Yang pertama kita tahu bahwa mereka itu menyembah berhala yang mereka namakan Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Ya. Kemudian saking bodohnya, ya, menyembah berhala pun sudah dikatakan bodoh. Kemudian saking bodohnya lagi, ada berhala-berhala yang mereka buat itu dari terigu, dari makanan. Kemudian setelah mereka sembah, ya, berhala itu mereka makan. Nah, itu saking bodohnya. Kemudian yang kita tahu bahwa kebodohan mereka itu menganggap bahwa anak perempuan yang dilahirkan itu adalah pembawa aib, ya. Makanya mereka itu mengubur anak perempuan mereka, ya. Kita tahu salah satu orang yang pernah mengubur anak perempuan mereka itu adalah Umar bin Khattab, ya. Makanya Umar bin Khattab itu dalam satu kisah dikatakan jika beliau setelah selesai salat menoleh ke sebelah kanan, beliau itu tersenyum. Kemudian jika beliau menoleh ke sebelah kiri, beliau itu menangis. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Umar, kenapa Anda setelah selesai sholat itu saat menoleh ke kanan Anda tersenyum, kemudian kenapa saat menoleh ke kiri Anda menangis?" Umar berkata, "Saya tersenyum ketika menoleh ke sebelah kanan karena saya merasakan nikmat Islam, ya. Merasakan nikmat
Islam. Saya tidak pernah merasakan nikmat yang besar seperti ini kecuali saya sudah memeluk agama Islam. Kemudian kenapa saya menangis karena saat menoleh ke sebelah kiri? Karena saya ingat kebodohan saya sebelum saya masuk Islam. Saking bodohnya saya menganggap bahwa anak perempuan saya itu merupakan aib bagi keluarga sampai saya menguburnya hidup-hidup. Nah itu sedikit tentang bagaimana sih orang-orang zaman jahiliyah dulu. Ya. Kemudian yang kedua, substansi dakwah beliau di Mekah itu adalah menyampaikan tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Oke. Islam mengajarkan bahwa mati adalah sesuatu yang akan dialami oleh setiap orang, ya. Tetapi mati itu bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang, ya. Yang ini kehidupan di alam kubur dan nanti di alam akhirat. Jadi dalam Islam kematian itu bukan sebuah akhir dari sebuah perjalanan hidup, tetapi merupakan sebuah awal di mana kehidupan yang panjang nanti akan kita lalui, ya. Berapa sih umur kita di dunia? Ya paling banter Nabi pun umurnya hanya 63 tahun, ya. Paling banter orang zaman sekarang itu umurnya 100 sampai 120, ya. Mungkin ya. 100 itu udah tua banget, udah tua. Ya. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang mati itu adalah orang yang sudah tua saja, ya. Kematian itu seperti pohon, seperti buah kelapa. Buah kelapa yang muda ketebak angin kencang bisa jatuh ke bawah, bisa hancur, bisa mati. Yang tua juga jatuh ke bawah. Nah, itulah kematian. Dan kematian itu tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan-tahan oleh kita. Misalnya saja, kita nggak mau dicabut nyawa oleh malaikat, kita mengubur diri dalam peti besi yang tebal, mengunci diri. Kita menganggap bahwa malaikat tidak bisa masuk ke sana. Oh tidak seperti itu. Kematian itu tidak bisa kita percepat dan kita tidak bisa kita perlambat. Kematian itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalau misalnya kita waktunya meninggal, itu akan meninggal. Ya. Manusia yang ketika di dunianya taat beribadah, giat beramal soleh, dan senantiasa berbudi pekerti yang terpuji, ya, tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. Dan di dalam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan, dan di dalam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi, ya, barang siapa orang yang di dunianya durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tadi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai syirik, ya, berbuat dosa, tentu setelah matinya akan mendapat siksa dan dicampakkan ke dalam neraka dengan penuh berbagai macam siksaan. Oke. Kalian bisa baca dalam surah Al-Qari'ah, ya, ayat 1 sampai 11, ya. Kalian bisa baca, kemudian coba kalian pelajari artinya tentang hal ini. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah kesucian jiwa, ya. Anak-anak semua, Islam menyerukan umat manusia agar senantiasa berusaha, ya, mensucikan jiwa dan melarang, ya, keras untuk mengotorinya. Seorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandung badan senantiasa bertakwa, ya, beriman, bertakwa, kemudian meninggalkan segala perbuatan dosa yang dianggap mengotori jiwa, dan apabila durhaka kepada Allah dan berbuat dosa, ya, sungguh beruntung, nih. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya. Ya, ini dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya.
Kemudian ajaran pokok yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada periode Mekah ini adalah persaudaraan dan persatuan. Ya. Jadi sebelum Islam itu menyebar ke mana-mana, ya, sebelum Rasulullah SAW menyebarkan Islam keluar daerah, keluar kota Mekah, Rasulullah SAW yang pertama-tama beliau lakukan adalah menyatukan orang-orang Mekah dulu, ya, mempersaudarakan bani-bani yang ada di Mekah dulu, ya, menyebarkan agama Islam kepada bani-bani yang ada di Mekah. Karena waktu itu zaman waktu itu masih golongan-golongan, ya. Bani itu golongan, ya, masih ini ada golongan ini, ada golongan ini, ya. Ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muthalib dan lain sebagainya, ya. Ya. Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan, ya. Jadi kalau persaudaraannya saudara kita banyak, persatuan juga pasti akan erat, ya. Bahkan persaudaraan merupakan sebuah landasan bagi terwujudnya persatuan, ya. Islam mengajarkan bahwa sesama manusia, sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Nih, Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap orang yang beriman seseorang muslim di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nih, dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah SAW, anin Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum, ya, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibbul yahi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbul li nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Oke. Ya. Selain itu sesama umat Islam hendaknya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, ini dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Ya. Ini ada ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin. Ya. Kemudian ada juga surah Al-Ikhlas An-Nas, ya. Qul a'udzu bukan An-Nas, Al-Asr. Ya, wal 'asri, demi masa innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa kecuali, ya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan saling menasihati dalam kebenaran, innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq, ya, menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Ya, itu ada 4 substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Tadi apa? Yang pertama adalah keesaan Allah, mengajarkan tauhidullah. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian yang ketiga kesucian jiwa, dan yang terakhir adalah persatuan dan kesatuan. Ya, mempersaudarakan dan mempersatukan. Oke, lanjut ke strategi Rasulullah SAW, strategi dakwah beliau, ya. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah ini, ya, adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum yang tadi udah saya sampaikan, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini beberapa strateginya. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan beliau selama kurang lebih 3-4 tahun. Kenapa beliau
tidak langsung menyebarkan langsung di tengah umum, karena inilah strategi yang yang Allah siapkan. Inilah strategi yang Rasulullah SAW siapkan sebagai penunjang dakwah, ya. Jadi sebelum kita bisa berkoar-koar di tempat umum, ya, di tempat orang ramai, alangkah baiknya kita mengajak orang yang dekat dulu dengan kita, ya. Kalau menurut kasarnya kita punya backing dulu lah, gitu. Kita punya backing, jangan sampai ini kita misalnya mau menyampaikan sebuah informasi yang informasi itu merupakan ajakan kepada orang lain, tetapi kita tidak punya backing di belakang kita, ya. Tidak punya orang yang dekat dengan kita yang sudah tahu, ya. Jadi strategi pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan beliau tidak berani, ya. Bukan beliau tidak berani, tetapi inilah strategi dakwah, ya. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi ini beliau menyebarkan kepada orang-orang terdekat. Yang pertama itu pastilah istrinya sendiri, yaitu Khadijah, ya, Siti Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Yang ketiga adalah Zaid bin Harisah, dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ummu Aiman, ini pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian yang kedua, setelah beliau beberapa waktu, ya, menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, ya. Kemudian turunlah perintah Allah untuk menyebarkan dakwah secara terang-terangan, ya. Wa anziru ashiratakal aqrabin wahfiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya. Jadi berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dulu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dalil surah Asy-Syura ayat 214 dan 200 sampai 216. Ya, ini dalil tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nih. Strateginya yaitu pertama mengundang kaum kerabat, ya, terutama keturunan dari Bani Hashim. Kemudian yang kedua, Rasul mengumpulkan penduduk Mekah, ya. Rasul mengumpulkan penduduk Mekah. Jadi Rasul naik ke atas bukit, kemudian menyeru kepada orang Mekah, ya ma'syarul Mekah, wahai penduduk Mekah, ya, dikumpulkan di sana. Kemudian beliau menyampaikan secara tegas bahwa saya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada waktu itu banyak yang masuk Islam dan banyak pula yang menentang, ya. Salah satunya yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah paman-pamannya Nabi, ya. Tetapi setelah Nabi Muhammad menyatakan keislaman, menyatakan diri sebagai nabi, ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu merupakan salah satu orang yang sangat memusuhi Nabi, sangat benci terhadap Nabi, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyerukan dakwahnya kepada penduduk Mekah di luar kota Mekah. Nah, setelah penduduk Mekah banyak yang masuk Islam, ya, kemudian mulailah beliau menyebarkan kepada penduduk selain kota Mekah. Jadi beliau menyuruh utusan-utusan untuk menyebarkan ke Madinah, ke Syam, dan lain sebagainya, ya. Ya, itu adalah semua sedikit tentang substansi dakwah dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, ya. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari pembelajaran kita kali ini. Ya, mudah-mudahan juga kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak semua, seperti biasa seperti biasa kita akan mengisi absen setelah pembelajaran kita kali ini ya. Dan silakan nanti ada refleksi pembelajarannya, silakan Anda semua isi. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali pada jam berikutnya. Silakan kalian baca-baca lagi ya. Baca lagi, jika ada pertanyaan silakan bisa japri ya. Insyaallah nanti akan saya langsung jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.